Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzat Adani Fatanisa dengan NIM 21-479-PN-17311. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Irwan Endrayanto selaku dosen mata kuliah Statistika Pertanian kelas A yang telah memberikan kesempatan dapat mengikuti hingga ujian tengah semester ini. Selanjutnya, di sini saya akan membahas soal UTS. Untuk soal yang pertama, terbagi menjadi 2 poin A dan B. Untuk poin A, buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Untuk poin B, jelaskan konsep variabel random. Selanjutnya, dari contoh rancangan penelitian yang telah dirumuskan pada poin A di atas, sebutkan variabel randomnya. Variabel random bisa lebih dari satu. Untuk membahas soal pertama, 1A, di sini saya telah merancang penelitian dengan judul Efektivitas pemberian pakan dari limbah sisa makanan pada ikan lele atau Playas Bartacus dalam waktu 90 hari. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui keefektifan serta pengaruh yang didapatkan pada ikan lele dari pemberian pakan limbah sisa makanan dalam waktu 90 hari. Kemudian, data yang bisa dikumpulkan adalah yang pertama, berat ikan, panjang ikan, kemudian jumlah banyaknya ikan. Ketiga data tersebut dibagi menjadi 4 kurun waktu. Yang pertama, pada waktu 0 hari atau awal tebar ikan, kemudian 30 hari, kemudian 60 hari, dan yang terakhir adalah 90 hari. Diberikan kurun waktu tersebut karena ikan lele biasanya terlihat perbedaannya pada usia 3 bulanan. Selanjutnya, untuk membahas soal 1B, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang variabel random. Variabel random merupakan suatu fungsi yang memetakan setiap anggota ruang sampel ke bilangan real. Variabel random biasanya juga disebut dengan pengubah acak. Lalu, notasi pada variabel random biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, sedangkan nilai yang mungkin dilambangkan dengan huruf biasa saja. Ada permisalan untuk variabel random. Salah satunya adalah pelemparan koin, muncul sisi angka dengan dilambangkan A dan muncul sisi gambar dilambangkan dengan G. Dari permisalan tersebut dapat ditemukan ada 8 sampel, yaitu yang pertama sampel AAA, kemudian AAG, kemudian AGA, kemudian
GAA, AAG, GAG, AGG, dan GGG. Dari sampel tersebut dapat dinotasikan dengan X kapital, yaitu banyaknya G yang muncul. Dan nilai yang memungkinkan adalah 0, 1, 2, dan 3. Nilai yang memungkinkan bisa dapat kita temukan pada misal 0. 0 kita temukan bahwa banyak gambar yang muncul itu tidak ada. Seperti contohnya pada sampel AAA. Di situ tidak ada gambar yang muncul. Kemudian jika 1, berarti banyaknya gambar yang muncul ada 1 pada sampel tersebut. Contohnya seperti AAG, AGA, AGAA, AAG. Kemudian 2, berarti 2 gambar yang muncul, seperti GAG, AGG. Dan 3 gambar yang muncul seperti sampel GGG. Kemudian, variabel random itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, variabel random discrete. Variabel random discrete merupakan variabel yang bilangannya itu bulat, tetap seperti itu. Kemudian, untuk variabel random continue, variabelnya berkelanjutan, artinya continue. Jadi, berupa bilangan pecahan. Lalu, pada rancangan penelitian saya, ditemukan bahwa variabel random discrete adalah jumlah atau banyaknya ikan lele pada hari ke-0, ke-30, ke-60, dan ke-90. Hal tersebut bisa dilihat bahwa jumlah atau banyaknya ikan itu bilangan tetap, tidak akan ada yang pecahan. Jika mati 1, maka terhitung hilang 1. Jika tumbuh 1, maka terhitung bertambah 1. Seperti itu. Kemudian, untuk variabel random continue pada rancangan penelitian saya, ditemukan panjang ikan lele dan berat ikan lele. Kedua data tersebut juga seperti sebelumnya memiliki 4 kurun waktu. Kenapa hal tersebut bisa menjadi variabel random continue? Karena masing-masing ikan lele memiliki panjang dan berat yang berbeda dan berkelanjutan, karena bisa turun ataupun bisa naik dengan yang berbeda-beda juga penambahan atau pengurangannya. Untuk selanjutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah, terdapat kasus bahwa seorang petani membeli 3.000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan B, sebanyak 1.000 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 2.000 bibit berasal dari toko B. Setelah ditanam, diketahui bahwa sebanyak 100 bibit dari toko A tidak tumbuh. Dari sebanyak 250 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Dari kasus tersebut terdapat 4 poin soal. Yang A, buatlah tabel kontingensi dari kasus di atas dengan format. Yang B, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Kemudian yang C, jika sebuah bibit dari toko A diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Kemudian yang D, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko B? Selanjutnya kita akan membahas hasilnya seperti apa. Dilihat dari kasus,
kita bisa menemukan secara mudah data tersebut dengan menggunakan tabel kontingensi. Pada toko pertanian toko A, di kasus dijelaskan bahwa 100 bibit tidak tumbuh dengan total 1000. Maka dapat ditemukan bahwa tumbuh dengan baik ada 900 bibit. Kemudian pada toko B, tertera pada kasus adalah 250 bibit tumbuh dengan baik dengan total 2000. Maka dapat ditemukan bahwa bibit yang tidak tumbuh adalah 1750. Dengan total keseluruhan adalah 3000, tumbuh dengan baik 1150, tidak tumbuh 1850 bibit. Kemudian untuk poin B ditanyakan peluang acak bahwa tumbuh dengan baik bibit. Nah, di sini bisa terlihat dengan cara peluang yaitu yang ditanyakan dibagi dengan keseluruhan sampel. Di sini yang ditanyakan adalah tumbuh dengan baik. Dari tabel sudah terlihat bahwa total adalah 1150. Kemudian, total keseluruhan sampel adalah 3000. Dapat ditemukan bahwa 1150 dibagi 3000 sama dengan 0,38. Kemudian, untuk soal C, bibit dari A, lalu peluang tidak tumbuhnya berapa? Kita bisa lihat dari toko A. Diketahui tidak tumbuh dari toko A adalah 100. Kemudian total dari toko A 1000. Karena ini yang ditanyakan dari bibit dari A atau toko A, maka kita terfokusnya pada toko A saja. Kita bisa menemukan bahwa 100 merupakan tidak tumbuh, dibagi 1000, total dari toko A dapat ditemukan hasil 0,1. 0,1 merupakan peluang tidak tumbuh dari bibit toko A. Kemudian soal yang D, bibit tidak tumbuh, maka peluang dari B adalah dapat terlihat di sini ya bahwa C dan D tidak sama. Kita harus membaca dengan seksama agar tidak salah dalam memasukkan rumus. Diketahui bibit tidak tumbuh. Kita lihat bibit tidak tumbuh pada toko B. Ada 1750. Kemudian, karena ini yang difokuskan adalah bibit tidak tumbuh, maka diambil ruang sampel keseluruhannya adalah 1850, yang merupakan total dari bibit tidak tumbuh dari toko A dan toko B. Sehingga dapat ditemukan bahwa 1750 dibagi 1850 hasilnya 0,946. Selanjutnya, kita memasuki soal terakhir atau soal nomor 3. Di sini juga terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, poin A, jelaskan untuk kasus seperti apa distribusi Poisson digunakan. Yang B, bersama kelompok Anda, carilah aplikasi distribusi Poisson di bidang pertanian. Selanjutnya, sebutkan variabel yang memiliki distribusi Poisson. Jelaskan pula mengapa distribusi Poisson atau metode terkait distribusi Poisson digunakan pada penelitian yang saudara kaji. Untuk membahas soal 3A, pada kasus apa distribusi Poisson digunakan? Pertama-tama kita akan membahas pengertian distribusi Poisson.
Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Parameternya dilambangkan dengan lambda lebih besar dari 0, yaitu bilangan asli. Fungsi distribusi Poisson biasanya digunakan untuk menghitung jumlah kedatangan atau peristiwa selama jangka waktu tertentu, seperti jumlah paket jaringan atau upaya login dengan mempertimbangkan rata tertentu. Kemudian kapan ya dipakai distribusi Poisson itu? Distribusi Poisson akan digunakan jika parameter n sangat besar, yaitu lebih dari 50, sedangkan p kecil sekali, kurang dari 0,1, sehingga sulit menggunakan pendekatan binomial. Selanjutnya, untuk membahas soal 3B, di sini saya dengan kelompok saya menemukan jurnal dengan judul Penentuan Harga Premium Asuransi Tanaman Sagu di Kabupaten Luwu menggunakan Coppola FGM. Pada jurnal tersebut ditemukan variabel pada harga premium asuransi. Terdapat pada tabel 3, seperti gambar yang tertera pada layar ini. Kemudian, untuk menjelaskan mengapa distribusi Poisson bisa masuk pada penelitian ini ataupun jurnal ini, karena nilai dari variabel random waktu kedatangan klaim telah ditentukan. Karena banyaknya klaim dimodelkan dengan menggunakan proses Poisson dengan intensitas kedatangan klaim adalah lambda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jurnal penentuan harga premium asuransi tanaman sagu di Kabupaten Luwu menggunakan Coppola FGM itu menggunakan distribusi Poisson. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.